nya. Nah, ini kan. Ketika manusia mengetahui kekuatannya sendiri, power kita sendiri kan, dan cara kerja pikirannya, nah itu kan. Ya banyak yang udah bahas kan kalau otak ini kan hardware, tapi pikiran itu kan software kan. Nah, itu kan bisa dilepas pasangkan. Nah, itu masalah gampang. Tapi pertama yang paling penting itu kita harus melepaskan resistensi kita dulu kan. Nah, itu kenangan buruk masa lalu, trauma, luka batin, dan semua segala hal yang berkaitan dengan itu semua yang selalu saja menghambat kita kan. Nah, di situ nanti kita bahas pada kesempatan yang berikutnya kan. Kita bahas detail tentang bagaimana itu kerja pikiran kan, dan bagaimana caranya bongkar pasang belief, software, dan segala macamnya. Itu gampang. Yang susah itu kan punya iman dulu kan. Kalau punya software yang bagus itu gampang, tapi kan siapa di belakang PC operatornya yang mengendalikan softwarenya itu kan yang harus benar-benar dikuatkan dulu kan. Nah, itu keinginannya yang besar adalah menemukan cara yang mudah dan cepat. Nah, ini kan. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain sih kita cari yang susah-susah kan? Dan cepat. Nah, jadi kalau ada yang cepat, ngapain cari yang muter-muter lama kan? Nah, di situ jadi tepat sasaran lah kan, untuk mengesankan alam bawah sadar dengan kebaikan, atau kalau bahasa Quran tuh mengesankan dasar batin kita kan dengan kebaikan. Nah, alam bawah sadar ini kan bahasa sains, sama aja kan, itu juga kan, karena hanya pengetahuan intelektual tentang kebenaran tidak akan membuahkan hasil. Nah, jadi sepintar-pintarnya itu pikiran kita, tetap aja kalau kita nggak punya kan batin internal yang kuat, keimanan yang kuat, nggak jadi apa-apa kok. Nah, kan pada faktanya berapa banyak orang yang pintar tapi hidupnya, mohon maaf kan, kita bisa bilang termehek-mehek kan gitu kan. Nah, yang pintar haruslah, tapi kita tambah ilmu belajar, tapi bukan segalanya kan gitu. Kalau kita tidak diimbangi, kalau kita pada core dasar kita itu terlalu ambrol, terlalu lebar luka batinnya atau apanya, traumanya, jadi membutuhkan banyak sekali hal untuk hanya sekedar menambal luka itu kan. Nanti erat kaitannya dengan kecanduan, dengan aktivitas yang tidak berguna, yang banyak hal ya kan. Jadi hidup di dunia ini habis hanya untuk dia menambal lukanya dia kan, bukannya disembuhkan, tapi dia tambal-tambal terus kan. Nah, di situ. Nah, ini kita loncat lagi langsung to the point. Ini udah masuk ke ranah teknis kan. Alam bawah sadar atau dasar batin manusia kan sering terkesan. Nah, bisa terkesan melalui musik kan, gambar itu, puisi, dan seni. Musik memiliki kualitas dimensi keempat dan melepaskan jiwa dari penjara kan gitu. Nah, itulah kalau zaman sekarang kan enak ya, sudah modern kan, ada musik yang apa kan bisa disesuaikan bagaimana untuk menenangkan batin kan gitu kan. Ya inti dari ini semua kan banyak melihat keindahan lah,
Makanya di Quran kan ada ayat tantangan bagi manusia tuh untuk istilahnya berpergian lah, bertebaran lah di muka bumi kan, untuk melihat kekuasaannya Allah, artinya melihat keindahan kan. Oh, zaman sekarang kita sudah bisa teropong bintang kan, kita lihat gugusan bintang apa semuanya kan, galaksi semuanya serba indah, serba warna-warni, belum lagi dengan susunannya. Di situ kita melatih apa kan, bawah sadar kita tuh kan, oh ini bagaimana kan Allah tuh yang maha indah kan, maha kuasa, dan wah, serba teliti, serba apa kan. Juga dengan gambar boleh kan kita. Makanya ada penikmat seni, penikmat lukisan kan, dia lihat karya ini karya itu kan. Orang melukis tuh berkesenian tuh kan berdasarkan insight kan dari Allah kan, bagaimana dia menerjemahkan keindahan batinnya ke dalam kanvas tuh kan. Di situ gelisah pun dia gambar menjadi indah kan. Nah, kita hanya bisa lihat, kok bisa ya orang bikin kayak gini kan. Ini kan susah banget nih bikin karya-karya yang hasil maestro tuh, kok bisa ya. Di situ mulai terpancing kan dasar batin kita kan. Oh, berarti kalau dengan kekuatan Allah yang maha indah, maha mencipta nih, berarti kehidupan saya juga bisa dong diindahkan, diciptakan ulang. Dan berbagai macam pikiran-pikiran liar yang konstruktif yang ada di dalam pemikiran saya kan. Di situ kan. Lalu bisa juga dengan puisi dan sastra dan seni kan. Nah itu kalau dari Quran saja itu sudah sebuah seni itu kan, mahakarya kan, puisi kan gitu kan, sajak, syair yang maha indah. Apalagi kalau yang mengerti bahasa Arab, sampai ada orang beriman, kok ini ayat indah banget ya. Di situ kan, ini pasti bukan buatan manusia nih kan gitu kan. Nggak ada lah manusia yang bisa bikin seperti ini. Disitulah logika kita mulai sinkron dengan dasar batin kita. Oh, berarti ada kekuatan di luar manusia nih yang maha kuat. Oh, ada power, ada penciptaan yang lebih hebat nih dari sekedar pikiran-pikiran manusia yang serba terbatas nih kan. Itu situlah cahaya Allah, kekuatan Allah itu kan yang bergerak, yang tanpa disadari dia membius para seniman kan. Itu. Atau para bisnismen, kok bisa ya dia mikir strategi bisnis seperti ini ya. Ini pasti bukan hasil pemikiran manusia nih. Gitu kan. Disitulah. Jadi kalau kita sudah banyak referensi kan di situ mensinkronkan otak kita dengan dasar batin kita kan, disitulah istilahnya dan dari berbagai instrumen keindahan tadi, bisa musik, gambar, puisi, dan seni. Apalagi musik kan, karena itu merangsang indera pendengaran kita kan, memiliki kualitas dimensi keempat kan. Di situ. Jadi kalau mau susah-susah merubah hidup tuh kan, kita merubah di alam 3 dimensi kita kan. Misalkan mau rumah baru nih kan, bisa nggak bisa, tapi berat nggak ya berat kan, cicilannya aja berapa tahun kan, untuk hanya sekedar ingin punya perasaan nikmatnya punya rumah baru. Disinilah yang kita sudah lelah duluan secara mental, secara apapun kan, belum lagi persyaratannya kan, belum tentu semua orang mampu kan. Di situ itu dimensi ketiga. Jadi kita merubah materi melalui materi ya, melalui kerja kita kan. Di situ. Tapi kalau pada dimensi keempat itu kan, pada dimensi bawah sadar kita, itu lebih gampang kan. Paling gampangnya tinggal kita pejamkan mata saja kan gitu kan. Kita bervisualisasi, ini kan doa juga kan gitu kan. Kita didik pemikiran dan perasaan kita itu untuk fokus kepada masa depan kita kan.
apa yang kita inginkan. Nah, misalkan rumahnya seperti ini tipenya, lokasinya di sini ya. Nah, itu kan bebas kan, warnanya segini ya itu. Wah, itu rasanya kalau punya itu kan. Senengnya kayak apa kan itu kan. Wah. Nah, itu kita latih terus itu kan di alam spiritual kita, alam dimensi kita yang lebih dalam di situ kan. Sampai kita tidak ada lagi fokus ke masa lalu yang biasanya hanya trauma dan hanya apa kan yang berat-berat, karena kan kita sudah mengalhamdulillahkan itu di ke slide atau paragraf yang sebelumnya kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana pikiran dan perasaan kita berfokus pada masa depan kita yang baik-baik dan yang bagus-bagus kan. Tidak ada kata telat, walaupun saya kan sudah nggak muda lagi. Ya nggak masalah kan. Kalau kita itu kan hanya punya saat ini, detik ini kan. Kita itu kan kondisi keterkinian kita kan. Nah, di situ ke depan tuh kan mana tahu, tergantung bagaimana kita berdoa dan berimajinasinya kan di alam batin kita, dan sudah tiada resistensi lagi yang tadi menjadi penyakit utama, menjadi nerakanya kita kan. Nah, biasanya sih kejadian kan, apalagi kalau misalkan keinginan itu memang sebenarnya Allah lah yang pengen. Itu udah luar biasa kan. Karena kita mencipta di dimensi keempat kita ini, kita melepaskan jiwa dari penjara, akan bebas di situ. Kalau di alam nyata, dunia 3 dimensi kita nih, realitas fisik kita, wah capek kan. Kerja keras ya, dapat belum tentu kan gitu. Tapi kalau banyak penjaranya, banyak artinya keterbatasan, maunya yang kayak gini tapi kan tapi biayanya kan, tapi itu kan banyak itu kan terpenjara kita kan. Tapi kalau di dalam dimensi keempat, di dalam batin kita menciptakan itu kan, itu bebas keluar dari penjara kan. Mau model kayak gimana kek, mau ini kek itu kek kan bebas kan. Nah, di situ selama bebas dalam kebijaksanaan kan nggak apa-apa kan. Nah, itu membuat hal-hal indah tampak mungkin. Karena batin kita terbiasa dirangsang dengan melihat keindahan-keindahan, dengan ciptaan-ciptaan orang lain yang sudah dia menciptakan atas dasar energi Allah kan, cahaya Allah. Banyak bangunan atau apa kan, bentuk-bentuk indah. Ini kok orang bisa ya bikin kayak gitu kan, kok bisa dia mikir kayak gitu kan. Itu orang lain bisa karena dia ada energi dan kekuatan Allah, dan dia tanpa resistensi itu kan. Makanya bisa menciptakan musik yang sangat indah kan, kayak Mozart, kayak siapa, kok bisa ya bikin musik sampai kayak gitu kan. Nah, disitulah membuat hal-hal indah menjadi tampak mungkin dan mudah dicapai. Nah, demikian pun kehidupan kita kan, karena kita referensinya banyak, artinya melihat keindahan banyak, akhirnya kita menjadi memiliki kesadaran, berarti kalau saya pun melakukan hal yang sama, artinya tanpa resistensi, kalau saya pun melakukan hal yang sama, artinya saya melibatkan kekuatan energi ilahi di dalam tubuh saya bangkitkan di dalam batin dan jiwa saya. Berarti semuanya mungkin dong kayak orang itu. Sudah paham kan? Jadi menciptalah di dimensi keempat kan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada bab ketiga kan, subbab ketiga. Ini apapun yang ditabur seseorang itu juga yang akan dia tuai kan. Kalau bahasa Qurannya ini kan di Quran surat Al-Zalzalah tuh kan, barang siapa datang membawa kebaikan maka ia akan melihat balasannya, dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan maka ia akan
melihat balasannya juga kan gitu. Jadi apa yang kita tanamkan kita tuai. Kalau kehidupan kita kan kita datang kita tanamnya itu dengan sesuatu yang negatif, kita nggak percaya sama Allah kan, nggak percaya sama diri kita sendiri, ya jadinya begitu. Nah, ketika waktu panen, nah, kalau kita nanam cabai ya pedes kan, nah, tapi ketika waktu panen, kalau yang kita datang kita bawakan kita tanam itu di pikiran dan perasaan kita, di batin kita sudah kita didik, nah itu dengan yang baik-baik tentang masa depan yang baik-baik. Nah memang perjuangan seumur hidup, maju mundur turun naik, tapi usahakan terus kan supaya jadi dominan. Nah di situ belum lagi mengikis luka batin dan trauma, nggak apa-apa, dilakukan saja semuanya serba natural. Yang penting itu kan yang dominan kan. Toh kita hidup nih kan belajar kok gitu kan. Gak harus satu kali langsung sempurna itu kan. Bisa sih tapi kan bukan buat semua orang gitu kan. Kalau keimanannya sudah mantap bisa dia satu kali jadi kan itu. Nah kita sambil berusaha ke arah itu, sambil kita action juga lah kan gitu kan. Kalau yang kita tanam kebaikan, satu yang positif kita tanamkan ke pikiran kita, perasaan kita, itu kan identik dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, makanya mulai pilih-pilih. Nah, itu. Kalau hidup mau baik, ya mulai pilih-pilih, lihat yang indah-indah, yang menyejukkan batin, yang mencerahkan kan, yang menambah intelektual kita, lihat seni, lihat keindahan, selalu melihat hal yang positif di seluruh hamparan kehidupan. Oh kalau sudah hebat, hal negatif aja dia bisa lihat keindahannya kok. Nah kan gitu. Seperti musibah dan apa dia bisa tahu nih, oh hikmahnya, oh indahnya, oh itu kan. Apalagi kalau yang benar-benar indah kan gitu. Kita lanjut dulu ya. Nah, gitu. Tidak ada yang pernah terjadi tanpa penonton. Nah, ini kan sebuah sajak dari pepatah kuno zaman dulu kan. Jadi sebelum kejadian kan kita pasti sudah kebayang di internal kita kan. Contoh sederhana aja, kita mau tabrakan misalkan, sudah kebayang dulu itu, entah tanpa disadari atau tidak disadari. Jangan-jangan nanti gue jatuh nih naik motor nih pas kesana. Jangan-jangan anak saya tabrakan nih. Nah itu kan sudah terbayang duluan kan di situ. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, kita bukan yang megang kontrol. Kalaupun ada orang yang sudah tercitrakan seperti itu, bisa jadi kita justru terbawa ke keadaan eksternal sehingga itu terbayang di internal kita. Nggak masalah, semua juga sebab akibat, karena sehebat-hebatnya kita mencitrakan internal kita, tetap eksternal itu masih ada kan, karena memang begitulah dunia ini. Apa yang kita tidak inginkan ya tetap ada, hanya saja intensinya yang berbeda kan, seperti itu. Mau menang secara keseluruhan nggak ada lah, nggak bisa kan di situ kan. Tetap ada, tapi tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya kan. Tapi pasti tercitrakan dulu kan. Tapi kalau kita mau jadi masternya, prinsip alam itu, rumus fisika kehidupan, rumus semesta, bolehlah kalau kita mau bilang seperti itu bisa kita putar balik. Ini bukan memanipulasi, tapi kita menggunakan sisi yang lain kan gitu kan. Nah, jadi sama istilahnya kayak jagung kan. Jagung tuh kalau kita mau nikmati sebagai jagung bakar, kita menikmati kan jagung bakar itu kan. Tapi kalau kita mau nikmati jagung ini sebagai jagung rebus kan bisa juga. Atau kita mau nikmati juga sebagai popcorn kan bisa juga kan. Nah kurang lebih seperti itu penjelasannya kan. Manusia pertama-tama melihat
manusia pertama-tama melihat kegagalan atau kesuksesannya, suka atau dukanya sebelum berayun menjadi visibilitas yang nyata dari adegan yang diatur dalam imajinasinya sendiri. Ini. Makanya hati-hati dengan berimajinasi, bisa jadi itu bisa kejadian di dunia nyata kan. Nah, hasil imajinasi kita ini apa sih? Kan gitu. Tetap ada kaitannya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Nah, itu kalau kita sering lihat yang buruk-buruk, keluarga kita negatif people semua, teman kita negatif semua, ya sudah selesai hidup lo kan. Tapi kalau kita mampu eh, bersikap, kita kontrol diri kita, tidak kuat di internal kita, belum imun, belum durable kan, kita berhijrah dulu kan gitu, kita memperkuat batin kita dulu kan gitu, kita tunjukkan kebahagiaan kita dulu. Nanti semua ketularan kan gitu, kecuali kalau memang kuat tinggal di kolam piranha ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi biasanya sih itu. Nah, di situ. Jadi hati-hati. Dan nanti pun kalau sudah pandai bervisualisasi, kita bisa dengan sengaja bervisualisasi kan gitu terhadap kehidupan masa depan kita. Semua pasti bisa kejadian kok, asal resistensi kenangan buruk, luka batin masa lalu kita nih sudah resistensinya atau efeknya itu sudah tidak dominan lagi. Ya mungkin masih ada lah, tapi ya 10-5% lagi lah kan, masih bisa kita bawa-bawa kemana-mana kan. Nah, bagus yuk bisa 0%, nah itu lebih oke lagi kan di situ. Nah, disitulah perjuangan hidup. Musuh terberat kita itu kan bukan orang lain, tapi musuh terberat kita itu kan diri kita sendiri. Artinya pikiran dan perasaan kita di masa lalu yang kurang baik kan gitu, atau pengalaman, luka batin, luka pikiran, segala macam. Nah, di situ. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan terus menerus, ini PR-nya. Terus menerus tuh kan artinya progres seumur hidup kan, continuous ya kan. Mengesankan dasar batin kita, alam bawah sadar kita dengan keindahan kan gitu, dengan segala macamnya yang yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang serba menunjukkan kekuasaannya Allah kan.